Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan laporan advokasi kesehatan masyarakat dengan studi kasus maraknya penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja di wilayah urban Kota Wakanda. Pada presentasi ini, kami akan membahas identifikasi masalah, tujuan advokasi, strategi yang digunakan, rancangan kegiatan, hingga hasil pelaksanaan advokasi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Di sini izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri bernama Wulan Koyum dengan NIM 230002945. Lalu ada Yesi Aprilianti dengan NIM 078. Kemudian ada Irma Puspitasari dengan NIM 096. Lalu kita masuk ke bagian identifikasi isu advokasi. Pada studi kasus ini ditemukan bahwa penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja di wilayah urban Kota Wakanda itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, sekitar 40% remaja pernah mencoba rokok elektrik. Angka ini tuh menunjukkan bahwa vape atau rokok elektrik itu sudah menjadi fenomena yang perlu mendapatkan perhatian publik. Permasalahan ini tuh dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama tuh dari aspek isu kesehatan, yaitu rokok elektrik itu dapat menyebabkan adiksi nikotin, mengganggu perkembangan otak remaja, meningkatkan risiko EVALI atau cedera paru akibat rokok elektrik atau vape, serta dapat menjadi pintu masuk menuju penggunaan rokok konvensional. Yang kedua, kita masuk ke isu regulasi dan kebijakan, yaitu belum adanya aturan daerah yang secara khusus mengatur penjualan, penggunaan maupun iklan rokok elektrik, sehingga penjualan itu masih bebas di luar sana, bahkan di sekitar sekolah. Yang ketiga itu kita masuk ke isu sosial dan lingkungan, di mana penggunaan vape atau rokok elektrik ini tuh mulai dianggap sebagai bagian dari gaya hidup, sehingga banyak remaja menganggap perilaku yang merokok dengan menggunakan rokok elektrik atau vape itu tuh sebagai hal yang normal, atau bahkan yang nggak merokok elektrik itu tuh kadang dibilang tidak maju atau tidak gaul. Yang terakhir kita masuk ke isu media dan pemasaran. Nah, karena promosi mengenai rokok elektrik atau vape ini tuh melalui media sosial, influencer dan media lokal masih minim pengawasan, sehingga semakin menarik minat remaja untuk mencoba vape. Selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan advokasi. Di sini tujuan dibedakan menjadi dua. Yang pertama tuh ada tujuan umum, yaitu tujuan umum dari advokasi ini itu untuk mewujudkan perlindungan remaja dari bahaya rokok elektrik atau vape melalui penerapan regulasi yang lebih komprehensif, pengawasan terhadap pemasaran dan penjualan, serta memperkuat edukasi kepada sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan untuk tujuan khususnya, yaitu yang disusun menggunakan SMART, itu yang pertama S atau untuk spesifiknya itu tuh kami menargetkan tersusunnya rancangan peraturan wali kota atau perda mengenai pengendalian rokok elektrik. Kemudian measurable itu berkurangnya penayangan iklan rokok elektrik yang menyasar remaja di media lokal sebesar minimal 50%. Lanjut untuk yang achievable atau yang bagian A-nya itu terbentuknya kebijakan kawasan tanpa rokok dan rokok elektrik pada minimal 80% sekolah menengah di wilayah urban. Lanjut untuk bagian relevannya itu meningkatnya pengetahuan remaja tentang bahaya rokok elektrik dengan target peningkatan skor pengetahuan minimal 30% melalui kegiatan edukasi.
Yang terakhir untuk time bound-nya atau waktu targetnya itu seluruh target kebijakan dicapai sesuai waktu yang ditetapkan, yaitu 6 bulan dengan pengurangan iklan dan peningkatan pengetahuan, serta 12 bulan dengan penyusunan regulasi, penerapan kebijakan sekolah, dan pembentukan jaringan multi pihak. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian strategi advokasi, di mana strategi advokasi ini dirancang untuk melibatkan 3 pemangku kepentingan utama, yaitu pemerintah daerah, sekolah, dan media dengan menggunakan kombinasi pendekatan lobby kebijakan, edukasi publik, dan pembangunan jejaring atau coalition building. Yang pertama yaitu ada strategi terhadap pemerintah daerah, yaitu audiensi dan lobby dengan dinas kesehatan, dengan dinas pendidikan, dan DPRD untuk mendorong regulasi pengendalian rokok elektrik. Yang kedua ada penyusunan naskah akademik dan policy brief berbasis data epidemiologis dan praktik baik regulasi. Yang ketiga ada pembentukan gugus tugas lintas sektor yang melibatkan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Selanjutnya ada pada aspek strategi terhadap sekolah, yaitu dengan integrasi edukasi bahaya rokok elektrik di sekolah, pelatihan guru BK dan kader kesehatan sebagai edukator sebaya, serta penerapan kawasan bebas rokok dan rokok elektrik di sekolah. Setelah itu ada strategi terhadap media dengan advokasi kepada media dan komisi penyiaran untuk membatasi iklan rokok elektrik yang menyasar remaja. Kerjasama dengan jurnalis untuk peliputan dampak kesehatan rokok elektrik berbasis data, serta kampanye digital bersama kreator dan komunitas remaja. Dan terakhir ada pendekatan lintas pemangku kepentingan, yaitu dengan awareness, meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok elektrik, lalu ada support, pembangunan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, lalu ada action dengan mendorong implementasi kebijakan dan program pengendalian, serta sustainability, yaitu dengan menjaga keberlanjutan kebijakan dan pengawasan. Selanjutnya yaitu ada rancangan kegiatan, di mana jenis kegiatannya berupa kampanye publik, seperti melalui media sosial, mural sekolah, dan booth edukasi di acara remaja, dengan sasarannya remaja usia 13 hingga 18 tahun, waktu pelaksanaan yaitu bulan 1 hingga bulan 3. Selanjutnya ada juga kegiatan talk show atau edukasi sebaya di sekolah, dengan sasaran siswa SMP sampai dengan siswa SMA. Lalu ada kegiatan audiensi dengan dinas kesehatan dan dinas pendidikan menyampaikan data dan policy brief. Sasarannya yaitu pemerintah daerah. Lalu ada rapat dengan pendapat dengan Komisi DPRD terkait mendorong rancangan perda atau perwal dengan sasaran DPRD atau legislator. Lalu ada pertemuan dengan asosiasi media lokal untuk kesepakatan pembatasan iklan rokok elektrik dengan sasaran media sosial. Selanjutnya ada pembentukan koalisi atau gugus tugas lintas sektor pengendalian rokok elektrik. Sasarannya pada Pemda, sekolah, ormas, media, dan akademisi. Dan terakhir ada pelatihan dan pendampingan kader remaja sebagai duta anti rokok elektrik dengan sasaran pada pengurus OSIS, BEM, ataupun remaja masjid, dan bahkan Karang Taruna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana monitoring dan evaluasi. Untuk indikatornya sendiri itu ada proses, output, outcome, dan untuk cara pengukurannya itu ada laporan kegiatan, daftar hadir pada bagian proses. Untuk outputnya sendiri itu ada dokumen naskah akademik dan tanda terima resmi. Selanjutnya itu ada pemantauan media dan monitoring sebelum dan sesudah. Untuk outcome-nya yaitu pretest dan posttest pada kegiatan edukasi. Selanjutnya ada survei kebijakan sekolah, dokumen dari sekolah. Untuk outcome-nya prevalensi percobaan rokok elektrik remaja itu dari survei Dinas Kesehatan. Untuk targetnya sendiri dari sisi proses, seluruh kegiatan yang telah direncanakan ditargetkan terlaksana sebesar 100%. Untuk dari sisi outputnya, diharapkan sudah ada rencana regulasi yang diserahkan kepada pemerintah daerah, serta terjadi penurunan iklan rokok elektrik di media lokal. Dan untuk pada outcome
outcome sendiri, kami mengharapkan adanya peningkatan pengetahuan remaja, semakin banyak sekolah yang memiliki kebijakan bebas rokok elektrik, dan pada akhirnya prevalensi penggunaan rokok elektrik sendiri pada remaja mengalami penurunan dibandingkan kondisi awal. Selanjutnya, kami melakukan advokasi kepada Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan pada pelaksanaan nyatanya ini sasaran kami yaitu BEM. Alasan kami memilih BEM sendiri adalah karena BEM sendiri itu memiliki peran sebagai representasi mahasiswa dan mampu menyebarkan informasi secara lebih luas. Nah, melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai bahaya rokok elektrik, sekaligus mendorong terbentuknya kebijakan kampus bebas rokok elektrik. Harapannya, mahasiswa ini tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi agen perubahan di lingkungan kampus. Untuk edukasinya ini kami menggunakan poster. Untuk pelaksanaannya, yang pertama kami dimulai dengan pembukaan dan penyampaian tujuan kegiatan yang kami laksanakan, serta perwakilan BEM-nya itu menyampaikan sambutan. Untuk yang sesi kedua yaitu pretest, peserta mengisi pretest untuk mengetahui pengetahuan awal tentang rokok elektrik. Yang ketiga, paparan data dan advokasi. Pemaparan data prevalensi bahaya kesehatan rokok elektrik, lalu kekosongan regulasi daerah dan peran strategis mahasiswa dalam advokasi kebijakan publik. Selanjutnya, ada diskusi interaktif. Itu kami ada melakukan tanya jawab dan diskusi kelompok untuk membahas isu rokok elektrik di lingkungan kampus serta gagasan dari aksi BEM. Terakhir, kami penutup melakukan post-test dan foto bersama. Selanjutnya media yang kami gunakan kepada anak BEM itu tuh kami menggunakan poster. Poster ini tuh dirancang gunanya untuk menarik ya. Jadi dan lebih simple. Tapi isinya lengkap. Ada pengertian rokok elektrik atau vape, terus ada mitos dan realita. Jadi kita tuh di sini bisa menjelaskan mengklarifikasi yang mana sebenarnya yang benar sama yang enggak. Karena kan banyak yang masih mengira kalau rokok elektrik itu tuh lebih baik dibandingkan rokok kayak rokok batangan gitu. Padahal nyatanya enggak. Terus lanjut untuk dokumentasi. Berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan kami, yaitu kami mengadvokasi kepada kelompok BEM, dan kami menggunakan media selain poster, yaitu ada Gform juga sebagai media pendukung. Nah, yaitu di sini keterangannya yaitu penggunaan vape di kalangan mahasiswa masih menjadi isu kesehatan yang perlu mendapat perhatian karena masih banyak yang menganggap rokok elektronik lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Padahal vape tetap mengandung nikotin dan berbagai zat berbahaya yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan serta menyebabkan ketergantungan. Oleh karena itu, organisasi BEM dipilih sebagai sasaran advokasi karena BEM memiliki peran sebagai perwakilan mahasiswa dan memiliki pengaruh yang besar dalam menyebarkan informasi serta mengajak mahasiswa untuk lebih peduli terhadap kesehatan sehingga edukasi mengenai bahaya rokok elektronik dihadapkan dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa. Selanjutnya, ada hasil pelaksanaan advokasi yang kami laksanakan kepada BEM. Hasil ini berupa hasil dari pretest dan post-test yang dilakukan oleh kelompok organisasi BEM. Untuk hasilnya sendiri terlihat untuk pretestnya itu rata-ratanya 58,2, untuk post-testnya 83,7. Jadi dari hasil ini menunjukkan bahwa edukasi advokasi rokok elektrik itu efektif meningkatkan pengetahuan dan mengubah sikap peserta. Nah, dari rata-ratanya ini diketahui ada peningkatan, dan sedangkan persentase
peserta yang merokok dan menganggap rokok elektrik tidak aman tuh meningkat dari 17,4% menjadi 78,3%. Nah, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai advokasi kesehatan masyarakat terkait maraknya penggunaan rokok elektrik di kalangan remaja. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, itu tuh dapat disimpulkan bahwa penggunaan rokok elektrik pada remaja itu tuh merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Upaya pengendaliannya itu tidak bisa hanya mengandalkan upaya edukasi doang, tetapi juga membutuhkan dukungan dari regulasi, pengawasan terhadap pemasaran, serta kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, organisasi mahasiswa, media, bahkan masyarakat itu sendiri. Melalui kegiatan advokasi ini tuh kami berharap ya dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat itu sendiri, khususnya untuk bagian mahasiswa, sehingga tuh mereka dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari rokok elektrik tersebut. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun isi dari materi kami yang berikan. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen serta teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.